Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kamu yang sedang menonton ini selalu dilimpahi ketenangan jiwa, kesehatan raga, dan cahaya dari langit yang tak pernah padam. Kalau video ini sampai ke kamu, mungkin ini bukan kebetulan. Bisa jadi Allah sedang mengetuk lembut hatimu untuk kembali dekat pada cahayanya. Sebelum kita mulai kisah yang insya Allah akan meningkatkan ilmu agama kita, yuk bantu dukung channel ini dengan menekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah yang menghidupkan iman setiap minggunya. Karena hari ini, kita akan menyelami satu surat yang saat surat ini diturunkan, ada 70.000 malaikat ikut turun menyambutnya. Bukan karena ia panjang, bukan karena ia indah, tapi karena isinya menyelamatkan jiwa-jiwa yang hampir tenggelam dalam fitnah dunia. Mari kita simak kisahnya. Rasulullah suatu hari duduk bersama para sahabat. Dalam suasana yang tenang, beliau berkata, "Maukah kalian aku tunjukkan satu surat yang saat diturunkan diiringi oleh 70.000 malaikat?" Mendengar itu, tubuh para sahabat langsung gemetar. Mereka tahu malaikat tidak turun sembarangan. Jumlah sebanyak itu hanya untuk satu surat. Bayangkan langit malam yang biasanya gelap dan sunyi tiba-tiba terbuka, lalu datang 1, 2, 10, hingga puluhan ribu malaikat bersayap putih turun berbaris dari langit tertinggi ke bumi. Langit menjadi lautan cahaya. Semuanya menyambut satu surat dari langit, yaitu surat Al-Kahfi. Bukan karena isinya panjang, bukan karena isinya puitis, tapi karena surat ini berisi kunci kehidupan. Kunci untuk menghadapi zaman yang penuh fitnah, zaman yang semakin gelap. Bisa dibilang, surat ini adalah kompas bagi jiwa yang sedang tersesat. Saat Al-Kahfi turun, bumi tidak lagi sunyi. Langit tidak lagi diam. Para malaikat turun bukan hanya untuk mencatat, tapi untuk menyambut. Itulah kemuliaan yang bahkan langit pun tunduk padanya. Tapi kita di bumi seringkali lupa, bahkan malas menyentuhnya setiap Jumat. Kalau langit saja bersorak, kalau malaikat saja berbaris menyambut, mengapa kita, manusia, tidak memberinya tempat di hati kita? Dunia ini tidak sunyi dari ujian, tapi ada 4 fitnah yang jika tidak kau waspadai, bisa melumpuhkan jiwa dan menghancurkan akhiratmu. Surat Al-Kahfi tidak sekadar memperingatkan, tapi juga mengajarkan cara menghadapi fitnah-fitnah ini satu persatu. Fitnah pertama yaitu iman. Diceritakan tentang sekelompok pemuda Ashabul Kahfi. Mereka hidup di zaman penguasa zolim. Iman mereka ditantang, dan satu-satunya cara selamat adalah lari. Bukan karena pengecut, tapi karena mereka lebih takut kehilangan tauhid daripada kehilangan hidup. Fitnah yang kedua adalah fitnah harta. Surat ini juga mengisahkan 2 orang pemilik kebun. Yang satu kaya dan sombong, berkata, "Hartaku tidak akan binasa selamanya." Tapi Allah menunjukkan bahwa kekayaan bisa hilang sekejap kalau lupa bahwa semua itu hanyalah titipan. Fitnah yang ketiga adalah ilmu. Nabi Musa adalah seorang rasul yang diperintahkan untuk belajar pada seorang hamba Allah bernama Khidir. Mengapa? Karena ilmu tanpa rendah hati bisa menyesatkan. Ilmu bukan hanya hafalan dan logika, tapi hikmah yang ditanamkan dalam dada oleh Allah. Fitnah keempat adalah kekuasaan. Dzulkarnain, seorang pemimpin besar yang bisa menaklukkan negeri. Tapi bukan itu yang membuatnya mulia. Ia adil, ia bijak, ia selalu berkata, "Ini adalah rahmat dari Tuhanku." Karena pemimpin sejati bukan yang kuat, tapi yang takut pada yang maha kuat. 4 kisah, 4 fitnah. Dan keempatnya
masih hidup hari ini. Kita diuji iman lewat konten yang menggoda. Kita diuji harta lewat gaya hidup yang menjerat. Kita diuji ilmu lewat ego dan debat tanpa hikmah. Kita diuji kekuasaan lewat ambisi dan jabatan yang kadang menjauh dari akhlak. Tapi Allah sudah turunkan Al-Kahfi sebagai pelindung jiwa. Bukan untuk dibaca cepat-cepat sebelum tidur atau dibaca tiap hari Jumat, tapi untuk dipahami, ditadaburi. Karena fitnah itu tidak menunggu, dan hanya cahaya yang bisa menembus gelapnya zaman. Dunia ini makin terang, tapi anehnya jiwa kita makin gelap. Cahaya layar ada di mana-mana, tapi cahaya hati mulai redup. Kita mudah tahu berita dari seluruh dunia, tapi makin sulit membedakan mana yang benar dan mana yang menjerumuskan. Disinilah Al-Kahfi hadir, bukan sebagai bacaan, tapi sebagai pelindung. Rasulullah bersabda, "Barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, niscaya Allah akan meneranginya di antara 2 Jumat." Ini bukan sekedar keutamaan, ini penjagaan rutin jiwa. Karena Allah tahu, fitnah datang tidak mengenal waktu. Hanya yang punya cahaya yang bisa melihat jalan keluar dari kegelapan. Surat Al-Kahfi mengajarkan kita untuk tidak silau dengan dunia, tidak cepat pandik saat diuji, dan tidak sombong saat diberi kelebihan. Bacalah kisah Ashabul Kahfi. Mereka tidak populer, tapi diselamatkan. Bacalah kisah si kaya, hartanya banyak, tapi hatinya kosong. Bacalah kisah Musa dan Khidir, pintar tapi tetap belajar. Bacalah kisah Dzulkarnain, berkuasa tapi tetap tunduk. Semua kisah itu bukan dongeng. Itu refleksi hidup kita hari ini. Kita dikejar jadwal dan target seperti Ashabul Kahfi lari dari penguasa. Kita tergoda gaya hidup seperti si kaya yang lupa akhirat. Kita merasa tahu segalanya, seperti Musa yang keliru menilai. Dan kita sering lupa bahwa jabatan itu adalah amanah, bukan mahkota. Tapi siapa yang hari ini masih rutin membaca Al-Kahfi? Siapa yang menjadikannya cahaya mingguan seperti yang Rasul ajarkan? Banyak dari kita lebih hafal lirik lagu daripada isi surat ini. Padahal, surat ini bisa menyelamatkanmu di saat tak ada yang bisa. Kalau fitnah datang dari segala arah, maka pelindungmu juga harus kuat dari segala sisi. Al-Kahfi adalah perisai jiwa, tapi kamu harus memilih untuk memakainya. Bayangkan ini. Langit yang tak terhitung luasnya tiba-tiba menjadi panggung penyambutan. Bukan untuk raja, bukan untuk nabi, tapi untuk satu surat. Saat Al-Kahfi diturunkan, langit penuh dengan malaikat. Bukan 1, bukan 10.000, tapi 70.000 malaikat turun serentak. Mereka bukan datang karena disuruh semata. Mereka tahu isi langit. Mereka tahu bahwa surat ini adalah benteng manusia dari kehancuran zaman. Mereka tahu siapapun yang menyentuh surat ini akan disentuh pula oleh cahaya Allah. Tapi kita di bumi kadang memberlakukannya seperti rutinitas biasa. Padahal langit gemetar saat ia diturunkan. Langit memberi sambutan, tapi manusia seringnya malah melewatkannya. Rasulullah tidak sedang melebih-lebihkan saat berkata, satu surat diiringi 70.000 malaikat. Itu adalah peringatan penuh cinta. Karena jika malaikat saja menyambut dengan gegap gempita, kenapa kita masih ragu untuk menyambutnya seminggu sekali saja? Bukan tanpa alasan Allah pilih hari Jumat untuk membacanya. Hari di mana fitnah akan mulai menyerang lewat keramaian pasar, kemilau dunia,
hingga kabar yang berceceran di HP atau sosial media kita. Hari Jumat adalah benteng mingguan, dan Al-Kahfi adalah tameng utamanya. Langit bersorak, malaikat bersujud, tapi manusianya kadang justru sibuk dengan hal yang fana. Masihkah kita mau terus menunda menyambutnya, sementara langit sudah menunjukkan caranya? Dunia ini tidak akan berhenti berputar. Fitnah tidak akan berhenti menyerang. Tapi Allah tidak membiarkan kita sendirian. Dia beri kita surat pelindung, surat penenang, surat penjaga jiwa. Namanya Al-Kahfi. Setiap Jumat, surat ini menanti untuk disentuh, dibaca dan direnungi. Ia bukan sekadar ayat demi ayat, tapi obat untuk hati yang mulai lelah, kompas bagi yang kehilangan arah, dan cahaya bagi yang mulai meraba-raba dalam gelapnya dunia. Berapa banyak dari kita lebih rajin scroll HP daripada membuka Al-Kahfi? Lebih hafal playlist lagu dibanding isi surat ini. Padahal, hanya surat ini yang Rasulullah sebut sebagai penyelamat dari fitnah Dajjal. Surat ini bisa menjadi benteng akhir zaman. Kalau kamu merasa dunia makin kacau, harta makin menjerat, ilmu tanpa adab, kekuasaan jadi sumber kehancuran, maka itulah tanda kamu sedang butuh tameng jiwa. Dan surat Al-Kahfi adalah jawaban yang langit sendiri sambut dengan 70.000 malaikat. Jangan tunggu jiwa hancur dulu, baru cari penyembuh. Baca Al-Kahfi bukan karena sunnah, tapi karena kamu sadar, fitnah itu nyata. Dan cahaya Allah adalah satu-satunya pelindung yang tidak pernah padam. Kalau 70.000 malaikat saja bergegas turun untuk menyambut surat ini, masihkah kamu menundanya? Sampai minggu depan? Sampai bulan depan? Sampai tahun depan? Sampai kapan? Jadikan Al-Kahfi sebagai teman mingguanmu, karena bisa jadi ia akan jadi saksi penyelamatmu di akhirat nanti. Jangan lupa baca shalawat juga ya, sebagai penghormatan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengenalkan kita pada cahaya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.